Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video cuplikan awal tadi ada unit udah Pak Scoopy tipe stylish dan Scoopy tipe sporty. Nah, ini pilih mana antara Scoopy sporty dan Scoopy stylish. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, untuk Anda yang sudah bergabung, yang baru gabung, terima kasih. Bisa disimak videonya dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham. Kita simak videonya ya. Honda Scoopy itu terbagi ada 4 varian ya, yaitu yang tipe Smart Keyless itu ada 2, yaitu Scoopy Prestige dan Scoopy Stylish. Sedangkan yang Scoopy tipe kontak itu terbagi 2, yaitu tipe Sporty, Scoopy Sporty, dan Scoopy Fashion. Jadi kalau Scoopy Sporty itu warnanya glossy, kombinasi ya, jadi warnanya glossy semua. Terus untuk yang tipe Fashion warnanya kombinasi dengan glossy dan warna dope. Terus untuk yang tipe stylish itu warnanya dope, ada tambahan kombinasi striping seperti warna merah, jadi kombinasi dengan striping warna merah. Untuk yang tipe prestige itu warnanya ngedop, polos tanpa stiker, stikernya tidak banyak ya, jadi sedikit. Kita bahas ya, ini ada Honda Scoopy tipe sporty dan Scoopy tipe stylish. Untuk harganya ini yang tipe stylish itu sama dengan harga yang tipe prestige, itu di Rp24.050.000. Sedangkan yang tipe sporty itu harganya sama dengan tipe yang Scoopy Fashion, dibanderol dengan harga Rp23.170.000. Nah, ini OTR Jawa Tengah, meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim ya. Ini kita bahas untuk Honda Scoopy ya, kelebihan dan kekurangan di Honda Scoopy. Tentunya di semua motor Honda ataupun motor yang lainnya itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas ya. Dari sisi bentuk, desain belakang sampai ke depan itu bentuknya sama, tapi ada perbedaannya juga. Untuk corak warnanya, yang tipe sporty itu glossy, jadi ada kombinasi warna dari belakang itu warna hitam, hitam glossy, dan warna merah glossy. Terus untuk yang Scoopy stylish itu warnanya merah dot, ini identik warna merah dot, pokoknya warnanya matte dot kombinasi dengan stripingnya menyesuaikan ya, warna merah ada tambahan warna abu-abu, juga warna silver. Untuk di sektor kelebihannya, untuk yang tipe stylish itu kunci kontaknya kuncinya itu pakai smart keyless. Ini kelebihannya, pakai smart keyless, jadi memudahkan si pengendara ketika ingin berkendara, lebih simpel. Jadi tinggal tekan knopnya, remote dekat sama motor, tinggal tekan knopnya. Nah, untuk di knopnya ini tidak mudah untuk dimaling. Ini kelebihannya di Honda Scoopy stylish. Terus untuk di kelebihan di Honda Scoopy sporty, ini memakai kunci kontak.
Ini cuma ada remote alarm anti maling ya. Jadi ini kelebihannya di Honda Scoopy Sporty itu pada kickstarternya. Nah ini ada kickstarternya. Sedangkan di Honda Scoopy Stylish itu tidak ada kickstarternya. Ini saya bahas dulu untuk yang kelebihan dan kekurangannya, kita campur saja. Jadi kelebihannya itu tadi yang untuk tipe Stylish di remote, nah, tidak mudah untuk dimaling. Jadi sistemnya seperti ini. Sedangkan yang tipe kontak ini biasanya mudah untuk dicuri ya, dimaling ya. Nah, tapi ini ada keamanannya, tutup magnet. Nah, ini seperti ini. Ini kekurangannya ada di sini ya. Terus kelebihan di Honda Scoopy yang Sporty ini ada di starternya. Jadi ketika aki ngedrop atau tekor itu bisa dipancing pakai kickstarter. Nah, ini kelebihannya di sini ya untuk yang Scoopy tipe Sporty. Nah, ini. Sedangkan kekurangannya di Honda Scoopy Stylish itu tidak ada kickstarternya. Jadi ketika aki ngedrop atau tekor itu tidak bisa untuk dipancing karena tidak ada kickstarternya. Harus akinya dibuka, dicek apakah bisa untuk dicas akinya, disetrumkan itu bisa mengisi arus listriknya. Kalau bisa mengisi berarti bisa digunakan. Cuman kan tidak, ketika ingin si pengendara ingin menyalakan itu starter, kalau akhirnya tekor itu tidak bisa. Semuanya off semua ya, jadi tidak bisa. Kalau di Honda Scoopy yang tipe Sporty, meskipun akinya tekor itu bisa dipancing pakai kickstarter seperti ini. Nah, ini kelebihannya di sini, kekurangannya di Honda Scoopy Stylish tidak ada kickstarternya. Kita lanjut kelebihan Honda Scoopy Stylish selanjutnya, yaitu di smart keyless-nya. Smart keyless pakai remote. Nah, ini memudahkan si pengendara, jadi tidak perlu memasukkan kunci kontak. Kalau model sporty kan harus memasukkan kunci kontak dulu baru di starter kan. Nah, ini kalau di Honda Scoopy Stylish, remote deket sama motor, nggak usah memasukkan pakai kunci apapun, nah, tinggal ditekan saja sudah nyala. Nah, ini kelebihannya di sini. Nah, terus kelebihan selanjutnya ya, ini sama-sama kelebihannya. Jadi kalau standar samping itu otomatis mati. Kelebihannya di Honda Scoopy Stylish maupun Scoopy Sporty ini. Jadi ketika berhenti lalu di standar samping, mesin otomatis langsung mati ya. Yang Sporty juga sama, otomatis langsung mati. Kita lanjut kelebihan selanjutnya ya. Jadi kelebihan selanjutnya ini ada tombol leading stopnya di Honda Scoopy yang tipe Stylish, ada ISS 3 detik mati. Nah, ini jadi bahan bakarnya biar irit. Nah, ketika berhenti di lampu merah atau lampu lalu lintas itu kan posisi mesin hidup. Kalau dinyalakan 3 detik matinya itu otomatis mati. Jadi biar bahan bakarnya irit, kalau mau jalan tinggal tuas gasnya ditarik. Sedangkan di Honda Scoopy yang tipe Sporty sama, jadi kelebihannya ini sama. Ini sudah ISS ya, juga CBS combi brake system. Nah, ini ketika berhenti di tanjakan atau turunan bisa ditarik ke belakang handle remnya. Nah, ini seperti ini caranya. Ini sudah mengerem ya, jadi biar tidak melorot ke depan atau
ke belakang. Sedangkan di Honda Scoopy Sporty sama, ini sudah dilengkapi dengan CBS, Combi Brake System ya, ini seperti ini, sama. Terus untuk di kelebihannya selanjutnya, ini sudah dilengkapi dengan power charger ya, outlet power charger. Ini di Honda Scoopy yang tipe Sporty, ini memudahkan ketika si pengendara dalam perjalanan membawa handphone, baterai lowbat, bisa sambil dicas. Posisi ngecas yang baik dan benar, mesin dalam keadaan hidup ya. Ini kelebihannya. Terus yang tipe Scoopy Stylish juga sama, sudah dilengkapi dengan outlet power charger. Nah, sama ya. Terus kelebihan selanjutnya, untuk konsumsi bahan bakarnya sangat irit banget. Tangki bensinnya 4,2 liter, sedangkan yang tipe Sporty sama juga. Tangki bahan bakarnya 4,2 liter. Nah, ini bahan bakarnya sangat irit banget. Ini kelebihannya. Untuk kekurangannya, di Honda Scoopy Stylish maupun Scoopy Sporty itu masih menggunakan mesin injeksi ESP ya, belum ESP Plus. Ini kekurangannya sama yang tipe Sporty. Terus untuk kekurangan yang kedua, untuk sistem pengeremannya masih menggunakan rem tromol, harusnya pakai rem cakram, lebih bagus lagi ya. Ini juga sama yang tipe Scoopy Sporty ya, masih menggunakan rem tromol. Ini kita lanjut untuk kelebihannya lagi dan kekurangannya. Di speedometernya harusnya pakai yang digital, analog yang digital. Ini semi digital ya, jadi pakai yang digital separuh ya. Sama. Kita lanjut lagi di Honda Scoopy yang tipe Stylish. Kekurangan ya, kekurangannya ini, ketika alarm anti maling dinyalakan, ini posisi aki belum dipasang ya. Intinya saya jelaskan, kalau alarm anti maling dinyalakan itu sampai 1 hari biasanya menguras baterai aki ya. Nah, ini kekurangannya di Honda Scoopy Stylish yang smart keyless ini. Kalau alarm anti maling dinyalakan berlama-lama, biasanya ini menguras baterai aki. Kekurangannya di sini. Tapi jangan khawatir, biasanya kalau aki ngedrop atau tekor, nah ini di sini ada gambar aki. Nanti kalau akinya ngedrop atau tekor, biasanya itu menandakan berwarna merah. Jadi untuk Anda yang menonton ini ya, menonton Honda Scoopy, yang ingin beli Honda Scoopy, perlu diperhatikan. Jadi biasanya kalau di speedometer sudah menandakan aki berwarna merah, itu perlu dicek akinya. Nanti dicek, dilepas, dicas dulu, apakah akinya bisa mengisi di arus baterainya, arus baterai aki, arus listriknya bisa mengisi, itu masih bisa digunakan. Kalau tidak mengisi, itu berarti akinya harus diganti. Nah, beda sama yang tipe Sporty. Kalau yang Sporty, meskipun akinya tekor, jadi nggak perlu khawatir aki arus listrik di aki habis, tinggal dipancing pakai kickstarter. Nah, ini. Tetapi kalau sudah biasanya kalau sudah benar-benar aki sudah tidak ada arus listriknya, kalau lama-lama pakai kickstarter itu sama saja.
Jadi kan ini untuk eh, yang manual untuk memancing aki biar aki biar mesin nyala, nanti ada arus listrik bekerja mengalir di baterai akinya. Tapi kalau sudah tidak bisa di, dikontak seperti ini kok tidak bisa, berarti kan harus diganti juga akinya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, video dari awal sampai akhir biar Anda paham antara Scoopy sporty dan Scoopy stylish ya. Untuk Anda bisa ditulis di kolom komentar, bisa menambahkan kelebihan dan kekurangannya lagi. Nah, ini untuk ada tambahan lagi ya, untuk di Honda Scoopy itu rangkanya menggunakan rangka ESA. Jadi kelebihannya itu biar beban itu enteng dan membuat motor di Honda Scoopy itu lebih irit ya. Kalau bebannya enteng itu bahan bakarnya lebih irit. Tetapi Anda jangan khawatir, meskipun rangkanya rangka ESA, perangkat tipis, itu sudah digaransi 5 tahun tanpa batas kilometer, atau tambahan lagi garansi kelistrikan 1 tahun, garansi mesin 3 tahun di semua motor Honda. Jadi Anda jangan khawatir, ini kelebihan dan kekurangannya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan mencerahkan untuk Anda. Bisa ditulis di kolom komentar ya, tambahan unek-unek apalagi yang Anda ingin ditambahkan, tulis saja di kolom komentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.